Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang VFM Audit. Anggota kelompok kami yang pertama Anggi Waluyo, saya sendiri, NIM 058. Yang kedua ada Febri Dwi Hendrata, NIM 071. Ketiga ada Basis Kurniawan Wibisono, NIM 077. Definisi VFM atau Value for Money Audit. Value for money atau nilai untuk uang merupakan salah satu definisi dari kualitas. Kualitas nilai uang melihat kualitas dalam hal pengembalian investasi. Jika hasil yang sama dapat dicapai dengan biaya rendah atau hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan biaya yang sama, maka pelanggan memiliki kualitas produk atau jasa. Kecenderungan yang berkembang untuk pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban dari pendidikan tinggi mencerminkan pendekatan nilai untuk uang atau value for money. Definisi value for money yang lain yaitu nilai untuk uang adalah nilai uang untuk menilai biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas penyediaan. Tujuan utama dari nilai uang atau VFM audit. Yang pertama, majelis memberikan nilai informasi independen dan saran tentang bagaimana ekonomis, efisien, dan efektif departemen, lembaga, dan badan-badan publik pemerintah pusat lainnya telah menggunakan sumber daya mereka. Yang kedua, mendorong badan diaudit untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mencapai nilai uang dan pelaksanaan kebijakan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi praktik yang baik dan menyarankan cara-cara di mana pelayanan publik dapat ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Hendrata, NIM 071. Akan melanjutkan presentasi dari Mas Anggi. Implementasi konsep value for money. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Audit kinerja atau value for money audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Malan 1984. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi audit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi. Efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan
dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Malan 1984. Perbedaan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Audit yang konvensional, hasil auditnya adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetap juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesus Purwadi Gusono, 1902030077, akan melanjutkan presentasi dari Saudara Febri. Selanjutnya, audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya atau input. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisiensi. Kemudian, untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas bertujuan untuk 1. Menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang 2. Menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang 3. Menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Standar Audit Pemerintah atau SAP tahun 1995. Sejauh ini, audit kinerja terhadap lembaga pemerintah di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada SAP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun 1995 dan merupakan buku standar untuk melakukan audit atas sebuah kegiatan pemerintah meliputi pelaksanaan APBD, APBN, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP yaitu 1. Standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan audit kinerja, dan yang ketiga standar pelaporan audit kinerja. Kesimpulannya adalah value for money merupakan sesuatu yang menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh tujuan yang diharapkan atau belum dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Reformasi penataan keuangan negara saat ini menghendaki penerapan konsep value for money atau yang lebih dikenal dengan konsep 3E, ekonomi, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, dalam reformasi ini pemerintah diminta baik dalam mencari dana maupun menggunakan dana selalu menerapkan prinsip 3E tersebut. Hal ini mendorong pemerintah berusaha selalu memperhatikan tiap sen atau rupiah dan uang yang diperoleh dan digunakan. Perhatian tersebut pada hubungan antara input, output, dan outcome. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.